Labbaik Allahumma labbaik. Kuperkenankan panggilanmu ya Allah. Kuperkenankan panggilanmu. Sahabat yang dicintai Allah Ta'ala, ketika kita berucap labbaik Allahumma labbaik, ini sebuah jawaban atas seruan Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 27. Wa asim fin nasi bil hajj. Kumandangkanlah panggilan kepada manusia untuk melaksanakan haji. Tidak ada seorang muslim pun yang tidak pernah mendengar panggilan untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka mengetahui kewajiban ibadah ini, meskipun tidak semua orang mampu melakukannya dengan berbagai alasan. Ada orang yang tidak memiliki biaya, ada orang yang memiliki biaya tapi belum memiliki kesempatan. Ada orang yang memiliki biaya dan kesempatan, tapi hatinya belum terketuk untuk memenuhi panggilan Tuhan karena terlena dengan kesibukan duniawi. Namun ada orang yang memilih menjalankan ibadah umroh lebih dahulu. Alasannya karena lama menunggu antrian haji, atau ada yang merasa belum siap menjadi tamu Allah. Seolah-olah ibadah haji begitu berat dan hanya diperuntukkan bagi orang-orang berusia senja yang tengah menanti ajal. Padahal, ingatlah, ajal tidak mengenal usia. Ibadah umroh hukumnya sunnah dan bisa dilakukan kapanpun, sementara ibadah haji hanya dilakukan sekali dalam sepanjang tahun, yaitu pada bulan Zulhijjah. Selain ibadah haji, ibadah umrah mempunyai begitu banyak keutamaan, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Umrah ke umrah lainnya akan menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya, sedangkan haji yang mabrur tidak ada balasannya selain surga. Hadis riwayat Imam Malik. Inilah antara lain yang mendorong kita untuk berbondong-bondong memenuhi seruan haji atau umrah. Allah Ta'ala berfirman, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Namun untuk menjadi tamu Allah, kita harus mentaati berbagai aturan. Sebagaimana kita bertamu ke rumah seseorang, tidak semena-mena memasuki rumahnya, lebih dulu meminta izinnya. Dan saat di rumahnya pun, kita tidak bisa berbuat semena-mena, apalagi ini di rumah Allah. Para tamu Allah yang tengah memenuhi seruan umroh diminta untuk mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali, mondar-mandir dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Pakaian yang dikenakan tidak boleh berjahit, alas kaki tidak boleh menutup mata kaki, tidak boleh berhias, apalagi memakai wangi-wangian, dilarang menggunting kuku dan mencabut bulu, serta membunuh binatang maupun mencabut tumbuhan. Dilarang pula untuk bercumbu meskipun suami istri. Inilah berbagai aturan ketika kain ihram sudah dikenakan dan niat umroh sudah dibacakan. Dari tempat inilah proses ibadah umroh ini dimulai. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini saya sedang berada di Masjid Dzul Hulaifah atau Masjid Bir Ali, dan saya sudah mengenakan pakaian ihram ini. Sebentar lagi saya akan berniat untuk melaksanakan ibadah umrah. Labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umrah. Subhanallah. Nampaknya dari niat ini aja Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menegur kita sebagai seorang hamba, bahwa ketika orang itu ingin melaksanakan ibadah umrah, itu merupakan panggilan Allah, anugerah dari Allah, dan dia harus memanfaatkan anugerah ini dengan mengisinya dengan ibadah umrah. Artinya memakmurkan. Dimakmurkan dengan apa? Dimakmurkan dengan ibadah kepada Allah. Ini teguran buat kita juga dalam keseharian kita. Sebenarnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan untuk tujuan lain, hanya untuk satu tujuan, yaitu memakmurkan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Saudaraku, maka di saat kita tahu bahwa tujuan hidup kita adalah ibadah,
Hendaknya kita mampu untuk menghiasi semua hidup kita ini dengan ibadah. Bukan untuk senang-senang, ataupun berduka. Bukan untuk bahagia ataupun susah. Bahagia, susah, senang, duka itu hanya sekedar sarana dan prasarana saja. Yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana kita bisa menjadikan itu menjadi sebuah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita lihat semua aktivitas umrah itu ibadah. Ihram ibadah, tawaf ibadah, sa'i ibadah, tahallul ibadah. Artinya apa? Dalam kehidupan kita juga diminta untuk menjadikan semua aktivitas kita adalah ibadah kepada Allah. Kalau itu mampu kita kerjakan, maka kita akan mengenakan pakaian ihram itu, pakaian putih ini. Apa maksudnya? Ketika kita mampu mengakhiri hidup kita dengan semua aktivitas ibadah dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, Allah akan sematkan pakaian putih. Allah akan ampuni semua dosa kita dan Allah akan perkenankan kita masuk ke dalam surganya. Subhanallah. Sahabat yang dicintai Allah, mari ingatkan diri kita kembali bahwa hidup kita itu semuanya harus kita landaskan ibadah kepada Allah. Dengan ini Allah akan berikan surganya kelak di kemudian hari. Dan inilah poros surga. Di Masjid Bir Ali, kami mulai mengenakan kain ihram, kemudian menunaikan sholat sunat. Kawasan ini tidak jauh dari kota Madinah dan biasa dijadikan mikot bagi jamaah yang lebih dulu berziarah ke makam Rasul. Jamaah dari berbagai ras dan suku bangsa, termasuk dari Indonesia, disatukan dalam satu niat suci untuk menunaikan ibadah umroh. Mereka menanggalkan semua kedudukan, kekayaan dan gelarnya untuk bersama-sama mengenakan kain tidak berjahit, kain putih yang mengingatkan kita pada kain kafan, kain yang menyertai kita ketika memasuki alam kubur. Suasana khusyuk mulai kami rasakan saat membaca talbiyah. Rasa rindu untuk segera melihat Ka'bah, untuk menata kembali jati diri kemanusiaan kita dan persaksian kita akan keesaan Allah di alam roh. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Kami lakukan yang demikian itu agar pada hari kiamat kami tidak mengatakan, "Sesungguhnya kami atau Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan." Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Talbiyah dengan suara nyaring merupakan syiar sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Keutamaan talbiyah pernah disabdakan oleh Rasulullah, "Tidaklah seorang muslim bertalbiyah kecuali ada yang bertalbiyah di sisi kanannya, seperti batu, pohon, atau tanah liat, sampai-sampai bumi menjadi retak di sana sini." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Rasa rindu baru terpuaskan saat kami melihat Ka'bah. Lalu kami hanyut dalam doa, "Ya Allah, tambahkanlah untuk Baitullah ini kemuliaan, pengagungan, pengistimewaan, dan penghormatan." Inilah kiblat yang mempersatukan umat Islam dalam sholatnya. Rumah Allah yang menyimpan jejak perjalanan agung para nabi yang dimulai dari Nabi Adam alaihissalam. Bangunan tua dan suci ini sempat hancur saat bencana banjir pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Hingga Allah Ta'ala memberitakan Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail, untuk kembali membangun Ka'bah. Jamuan pertama Allah kepada para tamunya adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dan dimulai dari Hajar Aswad, sementara Ka'bah berada di sisi kiri, gerakannya berlawanan arah dengan jarum jam. Sebagaimana menunaikan sholat saat melaksanakan tawaf, kita harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Namun di tengah kerumunan orang yang tawaf, rasanya sulit untuk terhindar bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram kita. Karena
Karena itu, kita dibolehkan untuk mengikuti ulama yang berpendapat bersentuhan tidak membatalkan wudhu selama tidak menimbulkan birahi. Setiap tamu Allah memiliki pengalaman batin tersendiri ketika mengelilingi Ka'bah. Sulit tergambarkan, ada yang hanyut dalam doa-doanya, berharap semua permohonannya dikabulkan Allah, Tuhan pemilik Ka'bah, karena disinilah tempat yang mustajab. Selama tawaf, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa dan zikir. Walaupun berbicara tidak membatalkan tawaf, namun alangkah ruginya perjalanan spiritual ini tidak menemukan maknanya. Selama tawaf, dianjurkan untuk memegang rukun Yamani, sudut sebelah selatan sebelum sudut Hajar Aswad. Namun kami hanya mampu memberi isyarat dari kejauhan karena jemaah begitu padat hingga sulit mendekat. Apalagi untuk mencium Hajar Aswad, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, kami cukup memberi isyarat dengan tangan, kemudian menciumnya. Kami sadar keutamaan mencium Hajar Aswad bisa berkurang bahkan hilang karena memaksakan diri menembus kerumunan jemaah dengan mengikut orang lain dan menyakitinya. Kami pun sadar setan yang berada di sekeliling Ka'bah tidak akan membiarkan kami khusyuk beribadah, bahkan membujuk kami untuk mementingkan ego dan kepentingan diri sendiri hingga lupa dengan hakikat ibadah yang kami ingin raih. Ketika kita melihat di sini bahwa Ka'bah itu menjadi tujuan utama, menjadi fokus utama dari orang-orang yang tawaf di sekitar Ka'bah, ini yang harusnya mampu untuk kita cermati, kita bawa dalam keseharian kita. Kita mampu menjadi hamba Allah yang memiliki satu tujuan. Apa tujuan kita? Tujuan kita surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tujuan kita surga. Walaupun saat ini mungkin kita berbeda profesi, berbeda organisasi, berbeda kelompok, tapi jangan jadikan perbedaan itu justru merusak kita dari tujuan utama kita, dari fokus utama kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bahwasanya orang yang beriman itu adalah saudara, ikhwah. Jadi selama Anda muslim, saya muslim, Anda mukmin, kita mukmin, itu adalah saudara di antara satu dengan yang lain. Tujuan kita sama, surga. Fa'aslihu baina akhwaikum. Kalau seandainya kita melihat di dalam hati saudara kita, di dalam perilaku saudara kita ada sesuatu yang salah, luruskan dengan baik, dengan hikmah. Seperti di sini mungkin ada sesuatu yang salah, kita luruskan dengan baik, dengan hikmah, karena fokus kita adalah surga. Mudah-mudahan ketika kita melihat Ka'bah, hati kita menjadi tercerahkan bahwa semua orang Islam tujuannya surga dan kita harus mampu untuk membawa mereka ke surga. Kalau kita masuk surga sendiri itu biasa, tapi kalau kita mampu mengajak saudara-saudara kita masuk ke dalam surga, baru itu luar biasa, dan itulah poros surga. Karena rasa kebersamaan inilah, kami tidak memaksakan diri untuk sholat sunnah persis di belakang makom Ibrahim. Tidak hanya mengganggu jamaah yang tengah tawaf, juga bisa mencelakakan diri sendiri yang jelas terlarang dalam Islam. Selain ibadah umroh, ada banyak ibadah lainnya yang bisa kami lakukan. Mulai dari tawaf sunnah, tawaf yang tidak perlu mengenakan pakaian ihram, sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan berbuat baik kepada sesama. Lihatlah, ada jemaah yang bergegas untuk bersedekah hanya dengan buah kurma sebagai wujud rasa cinta dan kebersamaan untuk menggapai keutamaan ibadah. Berada di rumah Allah menjadi tamunya tidak berarti kita terbebas dari godaan dan tipu daya setan. Mereka berkeliaran mencari mangsa dan pengikutnya. Karena itu Allah Ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya, datanglah dengan membawa bekal. Bekal yang terbaik adalah takwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Orang yang sadar dengan keutamaan ibadah di Masjidil Haram 100.000 dibandingkan beribadah di masjid lain tidak akan disia-siakan sedikit pun. Semua waktu akan diisi dengan ibadah. Saat tengah menanti sholat maghrib, kami terkesima dengan gairah anak-anak untuk menjadi penghafal Al-Quran. Lebih menariknya, mereka seperti bukan keturunan Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ismukum karim? Saya Abdul Hadi. Masya Allah. Hadi Abdullah. Tadi saya lewat-lewat sini sudah melihat kok kayaknya ada Syekh tapi wajahnya Indonesia. Indonesia Ustaz ya? Iya. Dari mana Ustaz? Madura. Masya Allah. Sudah lama Ustaz di sini? Saya besar di sini. Oh, lahir di sini Ustaz? Iya. Oh, lahir di sini, besar di sini. Terus
Terus di Masjidil Haram berapa lama Ustaz yang ngajar? Mungkin sekarang 20 tahun. 20 tahun ngajar di Masjidil Haram. Masya Allah. ngajinya di sini juga di Masjidil Haram. Oh, jadi dulu ngajinya ikut anak-anak itu. Seperti mereka gitu ya. Masya Allah. Jadi khirij Masjidil Haram. Sekarang ngajar di sini lagi. Masya Allah. Alhamdulillah, kami bisa berkenalan dengan sosok Ustadz yang berasal dari Madura, Jawa Timur ini. Abdul Hadi lahir di Mekah dan hingga kini masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Abdul Hadi rupanya tidak ingin sekedar menjadi tamu Allah. Ia memilih mengabdikan dirinya menjadi pengajar di Masjidil Haram. Dan banyak anak didiknya, sebagian besar dari Indonesia, yang kini telah menjadi penghafal Al-Quran. Keutamaan yang diraihnya berlipat-lipat sebagaimana sabda Rasulullah. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang dicintai Allah, proses ibadah yang tidak bisa ditinggalkan selama umroh adalah sa'i. Rasulullah bersabda, Allah tidak akan menyempurnakan haji seseorang atau umrohnya apabila belum sya'i antara Syafa dan Marwah. Hadis riwayat Muslim. Begitu banyak makna yang bisa kita ambil dari ibadah sya'i, mengingatkan kita pada ujian keimanan kepada Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar. Tidak lama setelah kelahiran Ismail, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu untuk membawa istrinya Hajar bersama bayinya ke sebuah lembah tandus. Keimanan Nabi Ibrahim kembali diuji untuk meninggalkan mereka di lembah itu dengan bekal makanan yang sedikit. Hajar tidak bersedih hati ketika ditinggalkan sendirian bersama bayinya, karena ia yakin Allah tidak akan meninggalkannya. 2 hari setelah Nabi Ibrahim meninggalkan dirinya, bayi Ismail menangis kehausan. Hajar pun kebingungan. Ia akhirnya berlari menuju bukit yang bernama Bukit Safa. Ketika tidak menjumpai sumber air dan seorang pun di sana, maka ia kembali berlari menuju bukit lainnya yang bernama Marwah. Semakin lama, tangisan bayi Ismail semakin keras sehingga menambah kepanikan Hajar. Ia berlarian dari Bukit Safa dan Marwah hingga 7 kali demi menemukan sumber air. Usaha Siti Hajar dalam menemukan sumber air pada akhirnya dibalas oleh Allah dengan keluarnya pancaran air tepat di tanah yang dijejakkan oleh bayi Ismail. Inilah air Zam-Zam. Dan perjuangan Hajar ini diabadikan sebagai salah satu rukun haji dan umroh yang dinamakan sya'i. Sahabat yang dicintai Allah, saat ini saya berada di tempat sa'i. Sa'i ini merupakan salah satu rukun ketika seseorang ingin melaksanakan ibadah umrah ataupun haji, ya. Subhanallah ya, luar biasa ini. Sa'i menjadi rukun. Kalau kita lihat dari segi arti bahasa, sa'i ini adalah usaha. Maka wajar kalau seandainya kita lihat dari beberapa rukun umrah, itu yang nampak paling berat adalah sa'i. Dia harus memutari atau mengelilingi antara Safa Marwah sebanyak 7 kali. Tetapi sebagai tamu Allah yang baik, kita harus tetap bersemangat. Bagaimana harus menyelesaikan sa'i ini sampai selesai, tidak boleh putus, karena kalau putus tidak sah. Ya. Ini kalau seandainya kita coba lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, nampaknya sa'i ini ingin memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita menjadi seorang muslim yang kuat dan semangat, bukan muslim yang lemah. Kenapa? Karena subhanallah, sa'i ini berawal disyariatkannya dari semangat seorang wanita yang luar biasa, Siti Hajar, ya. Ketika beliau harus tinggal di lembah Bakah yang tidak ada sumber kehidupan, tanda kehidupan sama sekali, dan anaknya menangis kala itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan insting kepada dia untuk bisa lari antara Safa Marwah, tidak pernah berhenti sampai 7 kali. Dan di akhir dari usaha beliau, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hadiah yang luar biasa penuh dengan keberkahan, yaitu Zam-Zam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tai'asu mir rauhillah.
Jangan pernah kalian itu putus asa terhadap rahmatku, wahai hambaku. Subhanallah, nampaknya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan satu sinyal kepada kita. Ketika kita ingin menjadi hamba Allah yang baik, jangan pernah putus asa. Bukan berarti ketika Allah berikan halangannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kegagalan dari kita, tidak. Tetapi Allah ingin melihat semangat kita. Berjuanglah terus, tinggikan semangat kita. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kenikmatannya kepada kita di saat ujung dari usaha kita. Dan itulah sunnahnya, fitrah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada para nabinya. Dan inilah poros surga. Sa'i dilakukan setelah tawaf sebanyak 7 kali. Perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali. Kemudian dari Marwah ke Safa juga dihitung 1 kali. Orang yang menjalankan sa'i tidak disyaratkan suci dari hadas besar atau kecil. Orang yang keletihan dibolehkan untuk istirahat sejenak di Bukit Safa atau Marwah dan dibolehkan untuk meneguk minuman. Namun alhamdulillah, kami melakukan ibadah sa'i tanpa terhenti sedikit pun. Dan saat berlari-lari di jalur sa'i yang ditandai lampu hijau, kami teringat dengan perjuangan baginda Rasulullah melawan kafir Quraisy. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saya berada di antara pilar lampu hijau ya. Di sini yang disebut dengan Batnul Wadi, dan ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sa'i, beliau menyunahkan agar di antara pilar hijau ini berlari-lari kecil. Sejarahnya adalah ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji itu sudah dalam keadaan hampir 60 tahunan ya, atau bahkan lebih daripada 60 tahun. Jadi kondisi fisik itu sudah melemah. Orang-orang kafir Quraisy kala itu menghina Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin kuat. Maka di Batnul Wadi ini Rasul Shallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabatnya untuk berlari-lari kecil, menunjukkan bahwa beliau semangat. Bahkan doanya pun dibaca dengan keras ya. Kenapa? Agar semua orang tahu bahwa beliau kuat dan kaum muslimin kuat. Sahabat yang dicintai Allah, kalau seandainya kita tarik kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita ingin menjadi hamba Allah yang baik, hendaknya semangat Rasul di sini harus kita bawa. Ketika kita berusaha pasti ada cacian. Ketika kita berusaha untuk mendapatkan kesuksesan pasti ada makian. Hanya sekedar ingin berjilbab saja semua orang menghina kita. Tapi kita harus kuatkan, kita harus tunjukkan, bukan justru malah melemah. Kenapa? Itulah yang disunnahkan oleh Rasul. Dan disinilah Rasul bukan hanya menguatkan semangat, tapi menguatkan doa juga. Insya Allah dengan semangat ikhtiar dan doa yang baik, Allah akan mudahkan kesuksesan dunia dan akhirat. Dan inilah poros surga. Perjalanan ibadah umroh dari tawaf dan sya'i diakhiri dengan tahallul. Tahallul ditandai dengan memotong sedikitnya 3 helai rambut kepala sebatas ujung jari tangan. Dengan tahallul, semua larangan ihram yang sebelumnya haram dilakukan kini menjadi halal. Alhamdulillah, semua proses ibadah umroh telah selesai kami laksanakan. Namun, selesaikah misi hidup setelah ini? Sahabat yang dicintai Allah, saat ini saya berada di atas Bukit Marwah. Di sini banyak sekali kita lihat saudara-saudara seiman kita menyelesaikan aktivitas umrohnya dengan tahallul, memotong rambut ya. Tahallul memotong rambut tanda bahwa ibadah umrohnya telah selesai, dan dengan itu dia dihalalkan untuk melaksanakan mungkin hal-hal yang diharamkan ketika dia mengenakan pakaian ihram. Ketika kita menjadi tamu Allah yang baik, kita harus mampu untuk mengikhlaskan ini ya. Jangan sampai ketika dia sudah selesai, dia aduh saya kasihan nih dengan rambut saya yang begitu bagus ya. Jangan sampai ini saya potong karena ini sangat berharga buat saya, dan dia tidak mau. Kadang-kadang ada yang tidak mau dicukur karena dia tidak mau kelihatan kalau dia itu umroh. Subhanallah, sebagai tamu Allah yang baik, kita harus mampu apa? Mampu untuk mengorbankan ini, kita persembahkan kepada Allah, dan mampu agar ini bisa menjadi tanda bahwa kita pernah menjadi tamu Allah. Kalau kita lihat dalam keseharian kita, saudaraku yang dicintai Allah, ini nampaknya ketika kita ingin menjadi hamba Allah yang baik, kita bisa bercermin dengan tahallul kita. Kita
bertahalul ini bahkan Rasulullah SAW sampaikan ketika dia menggundul rambutnya habis, maka dia akan mendapatkan rahmat 3 kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan ketika orang selesai melaksanakan ibadah umrah, pulang ke tanah airnya ada bekasnya, sehingga dia bertanggung jawab. Subhanallah, saya pulang dari ibadah besar, maka pulang ke tanah air saya harus bisa memberikan satu dampak positif. Selama tanda ini masih ada, dia akan terngiang. Saya pernah menjadi tamu Allah, saya harus memperbaiki umat saya dengan sebaik-baiknya. Sebelum dia perbaiki umat, dia perbaiki dirinya. Artinya apa? Dengan ini kita bisa tahu orang itu bisa menjadi hamba Allah yang baik ketika dia mampu selalu teringat dengan apa yang sudah dia kerjakan dari berbagai macam ibadah, sehingga ketika pulang dia sadar, saya punya misi. Tahalul mengingatkan dia, pulang saya punya misi, saya harus memperbaiki umat saya harus memperbaiki masyarakat saya. Diawali dengan memperbaiki dirinya. Kalau ini mampu, maka subhanallah, perubahan besar itu tidak mustahil terjadi. Mulai dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan insya Allah dengan itu Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, semoga tayangan ini menjadi bekal bagi kita untuk memenuhi panggilan Allah menjadi tamunya di Baitullah, sekaligus menyadarkan kita akan misi suci sebagai hambanya dan khalifah di muka bumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.